Hai adik-adik, yuk kita siapkan diri untuk memulai sekolah minggu. Untuk kalian yang masih balita, ataupun kelas kecil, boleh kau ajak papa dan mama untuk mengikuti kebaktian online hari ini. Adik-adik, yuk kita sungguh-sungguh dalam bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita. Ayo, kita siapkan bacaan Alkitab hari ini dan persembahannya ya. Yuk adik-adik, duduk manis dan duduk tenang, serta siap mengikuti arahan guru sekolah minggu di sepanjang ibadah online ya. Adik-adik, silakan berekspresi dengan bebas dalam memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita, dan melakukan aktivitas. Ayo adik-adik, kita fokus, siapkan hati dan pikiran, mata, telinga, dan tubuh kita dalam mengikuti ibadah. Tidak sambil makan, main game, atau melakukan kegiatan yang lain ya. Selamat mengikuti sekolah minggu online. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Wah, pasti teman-teman sehat-sehat semua ya? Sama, Kay juga sehat. Iya, seneng banget loh hari ini Kay bisa bertemu dengan teman-teman di rumah. Oh iya, hari ini Kay gak sendirian loh. Hari ini Kay akan ditemani oleh Joshua. Tapi Joshua kemana ya? Aduh, jangan bilang Joshua mau pergi kayak minggu lalu. Panggil dulu ah. Ayo teman-teman bantuin panggil Josh ya. Josh. Hai Kai. Halo teman-teman. Maaf, Joshua telat. Tadi Josh habis pasang bendera. Kan tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, bener banget Josh. Oh iya, Josh, bagaimana kalau kita ajak teman-teman di rumah untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka? Oke Kai. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Jangan lupa sikap badannya yang tegap ya. Kita nyanyikan dengan penuh hikmat. Siap. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Iya, Josh.
Ayo teman-teman, ayo Jos, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Jos yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tolong pimpin jalannya ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jos, Kay pingin banget nyanyi untuk memuji nama Tuhan Yesus. Kay juga pingin bersaksi dari cintanya Tuhan Yesus. Gak cuma Kai, Jos dan teman-teman di rumah pasti ingin melakukan hal yang sama, Kai. Yaudah. Gimana kalau kita sama-sama nyanyi lagu? Yuk kita nyanyi. Jadi, Jos dan teman-teman di rumah, kita bareng-bareng bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan lagu. Yuk kita nyanyi. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita pasti menang. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita pasti menang. Jos, Kay inget cerita minggu lalu. Iya Kai, Jos juga tahu. Kan Jos juga ikut sekolah minggu habis acara di sekolah. Jos juga pengen seperti Gideon. Bener banget, Jos. Firman Tuhan yang sudah kita dengar akan selalu kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita, sama seperti Gideon yang nurut sama perintah Allah. Benar Kai, Tuhan selalu memenuhi hidup kita dengan firman-Nya. Kita gak pernah bosen ya untuk selalu mendengarkan, menjalankan firman Tuhan, seperti lagu yang akan kita nyanyikan dengan judul Tuhan Penuhkanku. Teman-teman, Jos, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Penuhkanku. Mari.
keren ya. Hari ini kita bisa memperingati hari kemerdekaan. Iya, hebat banget, Kay, Indonesia. Jos, emang kamu tahu hari ini kita memperingati hari kemerdekaan yang keberapa? Tahu lah, Kay, yang ke-76 kan? Iya, Jos, betul. Luar biasa ya, kita sudah merdeka selama 76 tahun. Aku percaya ini berkat Tuhan. Jos, biasanya kamu suka ikut lomba-lomba nggak kalau 17 Agustusan? Pasti dong, Kay. Di tempatku selalu diadakan lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng. Pokoknya rame deh. Untuk orang-orang dewasa juga ada panjat pinang kan? Seru sekali ya Jos ya. Iya, Kay. Hei. Kay, Jos? Iya Tante. Iya, Tante. Seru sekali sih omongan kalian. Ngobrolin tentang ini ya, lomba-lomba di 17 Agustusan ya. Iya, Tante. Kalian sebenarnya ngerti nggak sih apa sih artinya merdeka? Gak tahu, Tante. Oh, kalian nggak tahu ya? Merdeka itu adalah ketika kita terbebas dari sesuatu yang mengikat kehidupan kita. Contohnya, dulu bangsa Indonesia dijajah kan? Nah, saat itu kehidupan susah sekali. Para pahlawan berjuang dan masyarakat waktu itu berjuang sampai akhirnya Indonesia bisa merdeka. Kita benar-benar harus mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan yang sudah berjuang. Nah, Kay, Jos, Tante mau menceritakan tentang kepahlawanan yang ada di Perjanjian Lama di Alkitab kita. Kalian tahu nggak? Gak tahu, Tante. Oh ya, kalau kalian pingin tahu, yuk kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya. Yuk, Jos, Kay, kalian lipat tangannya, kalian tutup mata, kalian tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah diberi kesempatan untuk belajar mengenal tentang kepahlawanan yang ada di zaman Perjanjian Lama, mengenai Musa dan Harun, dan juga Bapa, kami juga akan bercerita sedikit tentang kepahlawanan yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau sendiri Bapa yang memampukan anak-anak-Mu ini supaya dapat mengerti dan paham akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Jos, yuk kita sama-sama buka dari Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan 7. Yuk anak-anak di rumah, kalian bisa buka Alkitab kalian. Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu.
engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Demikian firman Tuhan. Kay dan Jos, kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong melalui bangsa Israel, melalui Musa dan Harun. Dalam perjanjian lama dikisahkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka hidup menderita, susah, bekerja berat, pokoknya sedih sekali. Suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Lalu Musa minta izin ke Raja Fir'aun, tapi Raja Fir'aun gak setuju. Fir'aun tidak setuju, padahal Musa dan Harun sudah mengatakan bahwa mereka diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu untuk menunjukkan bahwa ini adalah kehendaknya, timbullah tulah atas Israel. Tulah-tulah itu ada 10. 1. Air menjadi darah. 2. Gangguan katak. 3. Gangguan nyamuk. 4. Gangguan lalat. 5. Sampar. 6. Barah. 7. Hujan es. 8. Gangguan belalang. 9. Gelap gulita. Dan yang ke-10, anak sulung mati. Tulah-tulah itu tidak terjadi pada bangsa Israel karena Tuhan meminta mereka untuk mengoleskan darah domba di tiang mereka, di tiang rumah mereka sebagai tanda. Setelah kejadian tulah-tulah itu, maka Fir'aun pun menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel, mulai dari yang tua, muda, anak-anak, mereka berangkat membawa apa yang mereka miliki. Tapi saat tiba di laut kosong, mereka bingung bagaimana mereka melewatinya. Tiba-tiba mereka melihat tentara Mesir yang mengejar mereka. Mereka ketakutan. Mereka menangis. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu." Dan saat itu juga laut terbelah dan bangsa Israel berjalan di atas tanah kering. Bangsa Israel sampai di seberang dengan selamat dan mereka pun bebas. Bangsa Israel merdeka dari bangsa Mesir. Itulah pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Indonesia juga merdeka dengan pertolongan Tuhan melalui para pahlawan. Pahlawan di Indonesia banyak sekali. Dan pahlawan-pahlawan itu ada juga yang anak-anak Allah. Kalian tahu nggak, Kay? Jos, kira-kira siapa aja ya pahlawan-pahlawan itu? Nah, Tante akan ceritakan ya.
Gak banyak, beberapa saja. Tapi Tante percaya pasti kalian pernah mendengar siapa saja orang-orangnya. Ya, nih ada pahlawan Adi Sucipto. Kalian tahu Adi Sucipto itu dijadikan nama bandara di Yogyakarta. Beliau adalah pahlawan nasional dan seorang komodor udara Indonesia. Hebat ya. Lalu ada juga Bapak Pierre Tendean. Kalian ingat siapa beliau? Betul. Bapak Pierre Tendean adalah perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban pada peristiwa gerakan 30 September tahun 65. Tuh, lalu ada juga Ibu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah sosok yang dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di ranah politik dan pendidikan. Beliau berasal dari Minahasa. Tuh kan. Lalu banyak sekali pahlawan-pahlawan. Ada pahlawan Patimura. Lalu ada pahlawan, banyak sekali anak-anak. Pahlawan-pahlawan Indonesia yang merupakan anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur karena kita sudah diberi kesempatan saat ini untuk merdeka. Kita menikmati kehidupan di alam yang merdeka ini atas jasa-jasa para pahlawan kita. Dan kita benar-benar bahagia karena kepahlawanan mereka itu kita jadi merdeka. Kita benar-benar lepas dari penjajahan Belanda maupun Jepang. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian ingin menjadi pahlawan? Bisa. Untuk menjadi seorang pahlawan tidak harus mengangkat senjata, berperang melawan musuh, tapi pahlawan yang saat ini adalah pahlawan yang bisa kalian kerjakan dengan cara belajar dengan baik di rumah, di sekolah, dan menjadi anak yang patuh pada orang tua, berbakti pada orang tua, dan menjadi anak yang baik untuk keluarga, menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarga. Oke anak-anak, begitu ya cerita untuk hari ini. Bagaimana Jos? Oke, apakah kalian ingin menjadi pahlawan? Ya, pasti. Gak cuma Jos sama Kay aja ya, tapi anak-anak di rumah juga sama. Kalian juga pasti ingin menjadi seorang pahlawan. Oke, tugas minggu ini adalah kalian membuat bendera merah putih. Ya, kalian bikin bendera merah putih menggunakan kertas warna merah dan warna putih dijadikan satu, dibikin bendera kecil lalu kalian kibarkan ya. Nah, kalian pada saat membuatnya dan pada saat kalian sambil menyanyikan lagu 17 Agustus Hari Merdeka, tolong kalian bisa masukkan ke Instagram dan Facebook Sekolah Minggu Online GKI Pengampon. Ya, anak-anak, terima kasih. Oke, Jos, Tante mau keluar dulu. Ada yang mau Tante kerjakan. Jos sama Kay, jangan lupa ya, kerjakan tugas yang Tante sudah berikan tadi. Oke, Tante. Oke, Jos, Kay. Bye. Bye. Kai, hebat ya Musa dan Harun bisa membawa
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, Jos. Bangsa Israel akhirnya merdeka ya. Sama dengan Indonesia yang merdeka lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Betul, Kai. Jos juga baru tahu kalau di Indonesia juga banyak pahlawan yang beragama Kristen dan berjuang melawan penjajahan. Jos, betul banget. Ya udah, Jos. Sekarang waktunya kita akan melihat aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman di rumah. Yuk, mari. Oke. Teman-teman, kalau belum mengirimkan foto kegiatan atau aktivitas selama ibadah online, kalian bisa mengirimkan ke guru kelas masing-masing. Jadi, nanti bisa dimasukkan ke ibadah sekolah minggu online minggu depan. Sekarang waktunya persembahan, Kai. Iya, betul sekali, Jos.
Untuk persembahan bisa dititipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke bagian tata usaha gereja selama jam kerja. Tapi kalau teman-teman masih belum berani ke gereja, bisa kok dimasukkan ke dalam celengan, ditaruh di amplop, dimasukkan ke celengan. Jadi kalau kalian nanti sudah masuk lagi, bisa ibadahnya secara tatap muka, itu bisa dikasihkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke? Kai, teman-teman, ayo kita pujikan lagu Laskar Kristus. Kan kita juga adalah pahlawan. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Kita adalah Laskar Kristus, maju berperang, iblis pun bimbang. Kita prajurit yang beriman, satu dan pasti menang. Maju gerak, dua dapat, ayolah lawan demi kebenaran. Maju gerak, dua dapat, pastilah pasti kita menang. Kita adalah Laskar Kristus, maju berperang, iblis pun bimbang. Kita prajurit yang beriman, takkan pasti menang. Maju gerak, dua dapat, ayolah lawan demi kebenaran. Maju gerak, dua dapat, pastilah pasti kita menang. Kita sudah nyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah hari ini. Iya, betul Jos. Sebelum kita mengakhirinya, yuk mari kita berdoa dulu. Kita akan tutup dalam doa. Ayo Jos, teman-teman di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang menyertai kami pada hari-hari ke depan ini Bapa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pahlawan yang berjasa, yang membela nusa bangsa, dan kami ingin menjadi pahlawan yang baik untuk keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan tolong beri kesehatan kepada mereka. Engkau pulihkan teman-teman kami ini Bapa, sehingga mereka bisa cepat sehat, cepat pulih, dan mereka bisa ceria kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amin. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ayo cuci tangan dulu. Hore, ibu bikin donat. Yippee. Dulu senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wow. Eits, cuci tangan dulu dong. Hehehe, lupa. Lalala, kok cepet amat? Kan udah basah. Bersih kok, Kak.
Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virusnya masih tetap ada. Jadi cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, basahi tangan dengan air lalu matikan keran. Tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Lalu gosok bagian punggung dan sela jari secara bergantian. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Lalu genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Lalu nyalakan keran kembali, lalu bilas tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik ya, setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam 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 nyam.